Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Betulkah hak angket digulirkan untuk melemahkan KPK? Ini adalah segmen terakhir kita. Saya akan ke Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, Anda sempat menyatakan pengusul hak angket ini bisa dikenai pidana karena dianggap menghalangi proses penyidikan. Seyakin apa Anda soal ini? Ya, karena di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seluruh tindakan yang tujuannya untuk menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan, peradilan terhadap proses perkara tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi tindak pidana yang dikenal dengan sanksi obstruction of justice. Jadi upaya baik langsung maupun tidak langsung bisa dikenakan itu. Meskipun digulirkan melalui hak angket? Iya, bisa saja ini manipulasi kewenangan untuk mengganggu konsentrasi KPK. Nah, itu perlu dibuktikan dalam persidangan. Apakah tindakan Pak Fahri mengetuk palu tiba-tiba, lalu Pak Dadang tiba-tiba setuju itu, ada motifnya. Nah, perlu dilihat dalam proses peradilan. Kalau terbukti, itu bisa dihukum penjara 3 sampai 12 tahun. Pak Dadang, Anda tidak khawatir? Oh, enggak. Berlebih-lebihan. Ini seperti Pak Ferry ini seperti orang yang percaya sama hantu. Sampai kapan itu tidak ada. Ini begini, setiap lembaga itu kan diatur oleh undang-undang. DPR juga diatur oleh undang-undang. DPR itu punya imunitas. Saya di persidangan ngomong apapun itu bebas. Oke. Dalam persidangan tidak bisa kemudian kita dituntut oleh hukum karena pernyataan kita di depan persidangan sudah undang-undang. Jadi giliran sekarang Pak Ferry yang nggak baca undang-undang ya. Iya. Ada giliran Pak. Hak imunitas itu Pak. Hak imunitas. Soal jadi kewenangan. DPR itu sudah berada pada jalan yang benar ketika dia menggunakan Undang-Undang 17 2014 tentang MD3. Ya. Dan kemudian DPR juga yang membuat undang-undang tentang KPK. Di situ KPK disebutkan, di undang-undang tentang KPK itu disebutkan KPK bertanggung jawab kepada Presiden, DPR dan BPK. Dan DPR Undang-Undang 145 nih. Undang-Undang 145 pasal 20, DPR itu adalah melakukan fungsi-fungsi legislasi pengawasan. Dan untuk pengawasan dia punya hak-hak seperti itu. Jadi beda menghalangi upaya penegakan hukum, menghalangi peradilan dengan kita menggunakan kewenangan undang-undang. Itu beda sekali, nggak bisa disamakan dong. Hak imunitas itu selama menjalankan kewenangannya di DPR. Tapi kalau menyalahgunakan fungsi, maka kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar. Bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Kalau dia menyalahgunakan kewenangannya, meskipun dia DPR, dia tidak imun. Nah sekarang mesti kalau DPR imun, tiba-tiba ribut di parlemen, lalu mukul orang, meninggal, itu jelas sekali, itu fungsi imun. kita. Tapi ini tidak imun. Kapan dia tidak imun? Ketika dia menyalahgunakan kewenangannya. Dan ini harus dibuktikan dalam proses peradilan. Menurut saya sekali-sekali lah KPK manggil Pak Fahri, 26 yang lainnya, tanyalah apakah mereka berniat untuk mengganggu KPK atau tidak. Bang Ferry, boleh saya kasih masuk pandangan bahwa kalau dikatakan menghalang-halangi langsung atau tidak langsung, itu definisi operasionalnya tidak ada, serba relatif. Itu pasti perdebatan yang panjang dibuktikan di peradilan. Iya, artinya menghalang-halangi langsung dan tidak langsung gitu ya. Saya kira susah karena coba dipelajari nanti undang-undang itu ada nggak ukuran yang secara operasional yang menyebutkan bahwa yang menghalang-halangi itu yang begini dan yang langsung itu yang begini, yang tidak langsung. Jadi saya di multitafsir Mas itu. Saya pikir di dalam hukum pasal itu ada itu dua masih elemen dalam pembuktian. Satu mens rea, ada niat. 2 ada actus reus, ada tindakan. Kalau terbukti dalam persidangan ada niat, ada tindakan, ya terkena dia. Niat susah dibuktikan Abangku. Itulah hebatnya peradilan. Oke, niat susah dibuktikan, tapi bagaimana nanti kita lihat hasilnya Siapa yang tahu dari niat hak orang? angket? Mbak Livi, jadi alhamdulillah saya lihat sampai hari ini ya, dari berita dari siang, rupanya di antara pengusung sendiri makin banyak yang ragu-ragu. Saya khawatir akhirnya kandas ini. Nanti tinggal sendiri ya, karena gitu ya? suara publik, suara kebenaran. Ya. Jadi kalau ketika mereka bertentangan dengan publik, menyadari, saya kira itu bagus sekali. Tadi soal imunitas, saya kira saya sepakat tidak boleh imunitas itu digunakan seenak-enaknya. Saya mantan anggota dewan, jadi sekalipun di ruang sidang ketika melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi, lalu jadi pembenaran karena hak imunitas bahwa dia tidak bisa tindak, saya tidak sepakat, apalagi di luar ruang sidang. Oke, kita buka dulu, ada beberapa komentar dari netizen yang ada di layar di belakang saya akan tampilkan untuk Anda.
Ini dari @Nineng Putri katanya, hashtag 2 arah, DPR terlalu mencari-cari kesalahan KPK katanya. Tepuk tangan dulu dong untuk Nineng. Selanjutnya kita lihat lagi. @Ando Valentino, terkesan memaksa dan perlu dicurigai kenapa DPR begitu cepat bertindak menyelamatkan diri. Itu tanda kutip ya, khususnya pimpinan DPR yang semaunya saja. Hashtag 2 arah. Itu kata netizen ya, bukan kata saya. Tapi ini saya akan menjadi pertanyaan terakhir saya untuk beberapa narasumber. Saya akan ke Pak Dadang terlebih dahulu. Pak Dadang, kalau dari awal Anda begitu yakin hak angket ini digunakan justru untuk mengevaluasi KPK, untuk menguatkan lembaga anti rasuah ini, apa yang kemudian nanti Anda yakini akan dihasilkan dari hak angket ini nanti? Ya tentu kan hak angket itu yang penting adalah dari penyelidikan itu kita membuat kesimpulan-kesimpulan. Dan kesimpulan-kesimpulan itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 17 2014 adalah bersifat mengikat kepada pemerintah. Nah, kemudian itu bisa ditindaklanjuti lagi kalau kemudian misalkan dari kesimpulan-kesimpulan itu ternyata ada hal-hal yang perlu misalkan ditindaklanjuti dalam hak-hak yang lain. Tetapi tentu bahwa kita sudah bisa melihat dari berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KPK memang harus banyak yang diluruskan dengan catatan-catatan kita. Kalau gitu saya luruskan kembali, seberapa yakin Anda ini tidak akan melemahkan KPK? Saya yakin 1000% bahwa ini tidak melemahkan KPK. Pada sisi mana kita mau melemahkan? Apakah kita merubah undang-undang KPK menjadi kemudian kewenangan KPK kita kurangi? Kan tidak seperti itu. Justru kita ingin memberikan pertimbangan-pertimbangan pada perbaikan tata kelola KPK. Jadi KPK ini akan menjadi sebuah institusi negara, sebuah lembaga negara yang kemudian punya kekuatan untuk memberantasi korupsi bukan dari kepentingan-kepentingan tertentu, tapi kepentingan-kepentingan objektivitas penegakan hukum. Meskipun Anda satu suara dengan Pak Dadang, tapi apakah Anda yakin hasilnya juga akan sesuai dengan harapan apa yang diutarakan oleh Pak Dadang? Saya pikir demikian, karena bagaimanapun para partai maupun politisi ini pasti melakukan kalkulasi politik. Artinya bahwa kita melihat bahwa korupsi itu sudah patologi sosial yang sangat kronis. Sudah berada, kalau itu cancer sudah stadium 4, tinggal tunggu waktu gitu ya kalau tidak diperbaiki. Oleh karena itu saya pikir partai politik atau para politisi kita sedang tidak mau mengambil risiko itu untuk memperlemah KPK. Karena sekali mereka memperlemah, mereka akan divonis oleh rakyat nanti 2018 dan 2019. Jadi semua persidangan itu pasti menguatkan KPK. Kalau tidak, dia menggali kubur sendiri. Jadi oleh karena itu saya yakin betul mereka pasti bekerja untuk memperkuat KPK, karena bagaimanapun mereka ke depan pasti ingin juga berkuasa atau dipilih oleh rakyat. Karena rakyat sangat mendukung tentang pemberantasan korupsi tersebut. Tepuk tangan dulu dong untuk yang betapa yakinnya bahwa hak angket ini tidak akan melemahkan KPK. Saya akan ke tim yang menentang hak angket, saya akan ke Mas Didi. Apa yang bisa dilakukan Demokrat untuk mengawasi tim sebelah yang begitu yakin, ya luar biasa? Saya kira kami menunggu agenda dari mereka nih apa saja, kan kita melihat nih setelah reses ya. Manakala agenda-agenda itu mengarah pelemahan, tentu kami akan melawan itu. Kami akan mengirim orang-orang terbaik kami dari Komisi 3 untuk mengawal ini. Karena bagaimanapun juga penegakan hukum yang ada tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ya. Itu pertama. Lalu kedua, kebijakan ini tadi Pak Dadang saya tidak sependapat bahwa menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah katanya tadi. KPK bukan lembaga pemerintah, dia di luar. Tadi kalau tidak salah saya dengar, kalau dikoreksi ya nggak apa-apa. Jadi apalagi menyangkut KPK, ini kebijakan yang secara konstitusi tidak tepat. Justru hak angket itu menyangkut hal-hal kebijakan yang berdampak luas yang keliru dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya katakan tadi misalnya kenaikan BBM yang tidak terjangkau oleh publik, kenaikan sembako, atau presiden melanggar konstitusi, itu lebih tepat. Jadi hal ini jelas kalau masyarakat curiga, sekali lagi tadi Bang Emrus bilang tidak boleh curiga, saya tidak sependapat. Kalau curiga untuk memperbaiki suatu hal, saya rasa sangat benar. Misalnya BIN saja berangkat dari kecurigaan untuk melakukan suatu yang benar bagi negara ini. Saya akan ke Ferry. Kalau dari sisi Demokrat mungkin ia bisa ikut terlibat, tapi bagaimana dari sisi masyarakat, sejauh mana masyarakat bisa mengawasi? Ya, kalau saya Mbak Livi sebelum ke sana, saya pasti yakin ini akan gagal. Ini ya akan gagal? Akan gagal karena 3 hal. 1, karena cacat hukum. 2, cacat prosedural. 3, mengintervensi hukum. Dan jangan lupa di pasal 201 Undang-Undang MDE 3, Pak Dadang,
disebutkan kalau satu saja fraksi yang tidak mengirimkan perwakilannya di panitia angket, gagal itu usulan hak angket. Sekarang sudah ada 5 yang mau menyelamatkan kan itu adalah teman-temannya Partai Hanura, Partai Golkar, Pak Masinton di PDIP, dan yang kemudian yang disebut-sebutkan namanya itu. Jadi kalau kemudian yang lain tidak mau datang dan konsisten tidak mau mengirimkan perwakilan, selesai cerita berdasarkan pasal 201 Undang-Undang MD 3. Kita lihat nanti apakah hak angket ini akan gagal di tengah jalan atau apakah hak angket ini betul-betul akan menghasilkan hasil yang betul-betul melemahkan KPK atau justru akan menguatkan KPK. Terima kasih telah menyaksikan kami di Dua Arah dan terima kasih untuk keempat narasumber saya yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hanura DPR. Terima kasih untuk Pak Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik UPH, Pak Didi Irawadi, Wakil Sekjen Demokrat, dan Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi. Teman-teman saya dari mahasiswa yang luar biasa, terima kasih Universitas Negeri Jakarta dan Akademi Pimpinan Perusahaan. Saudara saya Liviana Charlisa mengakhiri Dua Arah sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.